Polres Tangerang Selatan telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus pencabulan anak-anak di bawah umur yang berjumlah 3 orang yang terjadi pada hari Selasa 12 Juli 2022 di SMPN Tangerang Selatan. Dalam kasus ini, Zulpan menjelaskan, tersangka seorang laki-laki berinisial AR berumur 19 tahun adalah seorang guru agama dan pelatih ekskul pramuka. Dengan modus pelaku mengancam korban akan dikeluarkan dari Pasus Paskibra. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain baju yang dipakai korban saat kejadian dan visum repertum. Korban yang berjenis kelamin laki-laki ini antara lain berinisial RPH berumur 13 tahun, JRF 14 tahun, AHRJ 17 tahun. Menurutnya, tersangka melakukan aksi pencabulan ini terhadap 3 korban pada waktu yang berbeda saat sedang melakukan kegiatan ekskul pramuka di Gunung Lenting. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Serta tentunya rekan-rekan media yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan ungkap kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terjadi waktu dan tempatnya adalah pada tanggal 12 Juli tahun 2022. Sekitar pukul 13.00 bertempat di SMP negeri yang berada di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Selatan. Kemudian terkait dengan kejahatan ini, penyidik dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan penangkapan dan menetapkan 1 orang tersangka yang tadi kita tampilkan, di mana identitasnya inisialnya adalah AR, umurnya 28 tahun, ini pekerjaannya guru agama, kemudian pelatih ekskul terkait dengan pramuka dan paskibra. Kemudian korbannya ini ada 3 orang, adalah anak-anak di bawah umur yang memang tidak kita tampilkan. Inisialnya ketiga korban ini, 1 RPH, usia 13 tahun, kemudian yang kedua JRF, usia 14 tahun, dan yang ketiga AHRJ, usia 17 tahun. Ketiga-tiganya ini berjenis kelamin laki-laki. Kemudian barang bukti yang diamankan dan disita oleh penyidik dalam kasus ini, diantaranya adalah baju yang digunakan korban pada saat kejadian, kemudian juga tentunya hasil visum et repertum. Kemudian modus yang digunakan pelaku atau tersangka ini dalam kejahatannya ini, pelaku atau tersangka ini melakukan pengancaman kepada korban. Jadi ketiga korbannya ini pada saat dilakukan perbuatan cabul itu di bawah ancaman. Salah satu yang menjadi ancaman daripada pelaku terhadap para korban adalah para korban akan dikeluarkan dari Pasus Paskibra atau pasukan khusus mungkin Paskibra yang ada di sekolahnya. Kemudian juga akan dikeluarkan dari Pasus Pramuka yang ada di sekolahnya apabila menolak ajakan daripada tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, awal mula kasus ini bisa diungkap adalah bermula pada tanggal 12 Juli tahun 2022. Ini salah satu korban pencabulan
ini bercerita kepada temannya. Kemudian ternyata teman yang diceritakan ini pun setelah mendapat cerita itu mengatakan juga pernah mengalami hal yang sama dari orang yang sama. Kemudian diceritakan lagi kepada teman mereka yang ketiga, juga setelah mendengar cerita itu mengatakan dia juga mengalami peristiwa yang sama dengan waktu yang berbeda tentunya. Kemudian kali ini ketiga korban ini menceritakan kepada guru sekolah. Kemudian pihak guru akhirnya menghubungi orang tua. Ya, orang tua datang ke sekolah. Kemudian menceritakan tentang apa yang diceritakan oleh ketiga anak mereka. Kemudian setelah itu pihak guru dari sekolah SMP Negeri 3 Curug Tangerang Selatan ini menghubungi anggota Binmas atau Babin Kamtibmas tempat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Nah, dari sinilah berangkat dari hal ini polisi Polres Metro Tangerang Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim dan Kanit PPA ini langsung mengambil langkah cepat, ya, secara responsif tentunya menerima aduan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian melakukan visum, sehingga dalam pemeriksaan ini ditemukan unsur pidananya. Kemudian pada tanggal 17 Juli ya kasus ini pelaku bisa kita tangkap. Ya, tetapi laporan yang dibuat ke Polres itu ya dalam bentuk laporan polisi itu tertanggal 16 Juli. Kemudian tanggal 17 Juli jadi 1 hari setelah dilaporkan ini bisa diungkap oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan dengan menangkap pelakunya yang berada pada saat itu di wilayah Parungu Panjang, Kabupaten Bogor. Kemudian dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui setelah ditunjukkan bukti-bukti terkait dengan kejahatannya, yang bersangkutan mengakui semua perbuatannya. Kemudian saat ini yang bersangkutan sudah dijadikan tersangka. Kemudian penyidik telah menetapkan atau mempertersangkakan yang bersangkutan dengan sangkaan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kita tahu undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak. Adapun ancaman hukuman di dalam undang-undang ini adalah paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan keberhasilan ungkap kasus oleh Polres Tangerang Selatan terhadap pencabulan anak di bawah umur. Sekali lagi tentunya kami dari Kepolisian Polda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat apabila ada kasus-kasus serupa yang dialami oleh anak-anak kita, para orang tua, termasuk para korban juga untuk tidak sungkan atau malu melaporkan kepada kepolisian. Karena tanpa adanya laporan tentunya kita tidak bisa mengungkap kasus ini. Demikian rekan-rekan, berikutnya akan kita tampilkan atau kita perlihatkan barang bukti yang berhasil disita. Kemudian setelah itu seperti biasa kalau ada pertanyaan terkait dengan kasus ini dulu ya, itu nanti kita berikan kesempatan. Terima kasih. Diduga, modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengancam korban akan dikeluarkan dari Paskibra yang ada di sekolahnya. Serta diduga, terdapat beberapa barang bukti, antara lain baju yang dipakai oleh korban pada saat kejadian, dan juga bukti visum repertum. Dari Jakarta, Azura Augia, Depa Ananda melaporkan untuk Sinpo TV.